serem banget. Mungkinkah ada orang yang membawa anggota keluarga mereka mendaki Gunung Arjuno untuk ditumbalkan? Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Gimana kabarnya Neroris? Semoga baik-baik aja. Terima kasih, aku bersyukur banget kalian memutuskan untuk klik video ini karena aku gak sabar kali ini untuk menjelajahi lorong misteri dari Switzerland van Java, kota bunga, bumi Arema, Malang. Sebelumnya di Neror kita sudah pernah membahas kota-kota ini. Mana episode favorit kalian? Kita udah bahas belum kota kalian? Kalau belum coba komen di bawah. Tapi hari ini adalah harinya kota Malang. Langsung aja without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan kota terbesar ke-12 di seluruh Indonesia. Kota Malang juga dikenal sebagai pusat kota pendidikan dan kota pariwisata karena alamnya yang sangat menawan. Banyak bunga-bunga indah yang tumbuh di dataran Malang. Itulah yang memberikannya julukan The Switzerland of Java karena kondisi alamnya yang indah dikelilingi sama pegunungan yang sejuk membuat siapapun bakal betah deh kalau misalkan datang ke Malang. Kota Malang ini juga menariknya guys dilalui sama sungai terpanjang kedua di seluruh Pulau Jawa. Namanya Sungai Berantas dan mata airnya itu ada di lereng Gunung Arjuno. Kota Malang juga menyimpan banyak dan berbagai macam peninggalan sejarah dari masa kerajaan Kanjuruhan sampai masa kolonial Belanda. Nah yang menarik kalau di kota-kota lain peninggalan Belanda itu biasanya gedung-gedung bergaya khas, rumah-rumah Belanda yang indah, bangunan-bangunan kuno. Kalau di Malang, mereka memiliki jejak bangunan kuno bergaya gotik yang juga merupakan sisaan dari jejak-jejak Freemason. Biasanya kita membahas Freemason dihubungkan dengan Illuminati. Dalam pembahasan teori konspirasi Neror, mungkin banyak yang gak tahu bahwa jejak-jejaknya juga ada di Indonesia. Bahkan spesial di video Kota Malang ini, kita akan membahas tentang Freemason dan Freemason Indo. Langsung aja. Menurut info dari berbagai sumber dan juga pernah kita bahas di Neror, Freemason atau Vrijmetselarij adalah organisasi persaudaraan yang khusus untuk laki-laki dan berbasiskan prinsip-prinsip moral, kebajikan, dan juga pencerahan intelektual. Simpelnya dia adalah kelompok eksklusif yang emang buat cowok-cowok aja. Tapi beda sama tongkrongan kasual biasanya, Freemasonry ini guys lengkap dengan logonya, simbol-simbol yang khas seperti jangka, penggaris, dan mata yang seringkali disalahartikan sebagai simbol okultis. Freemasonry juga sering diduga sebagai sebuah kelompok yang mencoba untuk mengendalikan dunia, punya agenda politik rahasia, dan segala macam teori konspirasinya yang tentunya dibantah sama The Masonic Service Association yang mengatakan bahwa Freemasonry itu hanyalah organisasi apolitis yang malah melarang diskusi politik ataupun agamis di dalam pertemuannya. Dan best believe guys, Freemason itu pernah masuk ke Indonesia. Mungkin sekarang masih berjalan, tapi ada masanya mereka tuh cukup populer di Indonesia. Freemason masuk ke Indonesia di abad ke-18 melalui Belanda di era VOC dan memiliki loji pertama mereka, La Choisy, yang didirikan di Batavia di tahun 1762. Didirikan oleh seorang pria bernama Jacobus Cornelis Matthäus Rademacher. Awalnya karena Freemason datangnya juga dari luar, anggota Freemason di Indonesia juga terbatas untuk orang-orang Eropa dan Indo-Eropa. Jadi kayak dokter, bankir, para pejabat Belanda. Tapi lama-lama banyak juga orang-orang Indonesia pribumi yang terdidik yang juga tertarik untuk bergabung dengan Freemason. Kayak Raden Saleh yang join di tahun 1836. Ada juga tokoh nasional kayak Paku Alam V dan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Freemason semakin berkembang pesat di Indonesia di abad ke-19 dengan loji-loji baru di Jawa, Sumatera, bahkan sampai Sulawesi yang berfungsi sebagai tempat-tempat mereka kumpul nih untuk berdiskusi. Jatuhnya kayak tempat hangout orang-orang intelektual. Nah sebenarnya kayak tadi aku bilang guys, agenda formalnya setidaknya yang diklaim sama mereka adalah bahwa Freemason ini adalah men's club, boys club.
perkumpulan laki-laki elit terpelajar yang pengen ketemu sama orang-orang yang pinternya tuh sama mereka, dimana mereka bisa ngomongin keadilan, pendidikan, apa yang kira-kira dibutuhkan sama Indonesia, isu-isu sosial, olahraga, kesehatan, dan lain-lainnya lah. Apa yang diomongin sama cowok-cowok kalau kumpul coba? Susah juga aku mikirnya. Nah, tapi karena memang kelompok mereka ini sangat-sangat privat alias tertutup banget, makanya sering dikaitkan atau diisukan bahwa mereka tuh memiliki agenda-agenda lain seperti agenda politik, bahkan berhubungan sama agama. Ditambah lagi dengan simbol-simbol khas di bangunan-bangunan mereka, loji-loji itu. Orang-orang yang melihat simbol-simbol asing ini gak tahu juga artinya apa, berasumsi bahwa mereka mungkin adalah semacam ajaran yang melakukan ritual. Lebih spesifiknya adalah ritual pemujaan setan. Kenapa sampai segitunya? Karena memang ya Freemason ini memiliki filosofi-filosofi yang cukup spesifik gitu guys. Kayak misalkan anggota tuh harus percaya Tuhan, tapi tepatnya Tuhan dalam definisi arsitek agung alam semesta yang tidak terpatok sama satu agama aja. Jadi dia mendorong toleransi agama dan membolehkan membernya untuk beragama apapun asal percaya sama itu. Arsitek agung alam semesta. Nah terus mereka akan melakukan pertemuan setiap sebulan sekali rutin, di mana di dalamnya akan ada perjamuan, diskusi, dan agenda-agenda mereka. Tapi dalam perjamuan tersebut, semua harus memakai pakaian formal, jas hitam, dasi kupu-kupu, dan sarung tangan putih secara spesifik. Sampai aspek dari pakaian dan atribut yang diatur itulah yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Seperti misalnya celemek Master Mason yang sering memiliki pinggiran biru, atau simbol masonik yang jangkar dan penggaris itu. Tapi nggak cuma looknya doang, sampai bahannya aja itu dipikirin guys. Jadi si celemek itu terbuat dari kulit domba putih atau kain putih, dan bordirannya harus biru, emas, dan untuk tingkatan yang Master Mason, pinggirannya tuh harus memiliki border biru atau hiasan seperti matahari, bulan, dan 7 bintang. Sementara perwira loji atau worshipful master, celemeknya lebih ribet desainnya. Ada bordir emasnya, simbol jabatan, dan ini semua harus dipatuhi. Katanya ini adalah standarnya untuk pertemuan loji, mencerminkan bahwa mereka serius dan setia. Mereka juga harus mengenakan jewel dan selempang, jadi semacam lencana logam dan juga selempangan gitu. Dan loji-loji mereka juga benar-benar diatur, jadi nggak cuman simbol-simbolnya tuh yang dipasang ya. Kalau misalkan kita bagian dari kelompok tertentu terus kayak, oke, untuk menunjukkan bahwa bangunan ini adalah cabang dari kelompok itu kan biasanya dikasihin simbol aja. Enggak, ini di dalamnya pun diatur sampai lantainya itu harus spesifik warna hitam dan putih. Kayak lantai papan catur. Dan itu ada filosofinya juga, dualitas antara keseimbangan, baik dan buruk, terang dan gelap, kehidupan dan kematian. Terinspirasi dari deskripsi kuil Sulaiman di Alkitab. Anggota yang jalan di atasnya itu melambangkan langkah menuju kebijaksanaan dan kebajikan. Dan mereka percaya guys itu hitam putih karena di setiap kebaikan ada kejahatan, dan di setiap kejahatan pasti ada kebaikan juga. Di setiap terang pasti ada kegelapan, dan di setiap kegelapan pasti ada cahaya ilahi. Jadi hal-hal spesifik inilah yang membuat akhirnya muncullah teori konspirasi bahwa mereka tuh bukan cuman sekedar boys club. Kalau kalian percayanya gimana? Coba komen di bawah. Nah, Freemason itu masuk ke Malang di tahun 1930-an. Pada saat itu memang lagi booming perkebunan kopi dan tebu. Dan di masa jayanya, jumlah anggota Freemason di Malang itu bisa mencapai 1.000 orang guys. Tapi sejak Jepang datang di tahun 1942, aktivitas Freemason itu mulai menurun. Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 264 tahun 1962 yang melarang adanya aktivitas Freemason dengan alasan bahwa kelompok eksklusif ini tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Nah, walaupun larangan ini akhirnya dicabut sama presiden lainnya, Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur di tahun 2000, yang basically memperbolehkan kembali adanya Freemason di Indonesia, zaman-zaman emasnya dulu itu memang menuai kontroversi di Indonesia. Karena pada saat itu semua orang di Indonesia mau bergabung untuk memperjuangkan kemerdekaan, jadi dirasa bahwa grup-grup eksklusif kayak gini malah memecah-mecah orang. Nah, tapi apakah benar mereka tuh hanya sekedar boys club atau memang memiliki agenda-agenda lain atau bahkan sampai ritual, pemujaan setan dan lainnya? Tidak bisa diketahui secara pasti karena mereka juga masih
sampai hari ini sangat tertutup dengan apa yang mereka lakukan di loji-loji mereka. Nah, jejak Freemason di Kota Malang itu bisa ditemukan di beberapa lokasi bersejarah. Misalnya, bangunan Mason 52. Bangunan Mason 52 ada di Jalan Aris Munandar, dan dulunya gedung ini bernama Klojen Kidul Straat, Jalan Klojen Kidul, dan disebut sebagai tempat pertama atau loji Freemason pertama yang ada di Kota Malang. Bangunannya udah ada dari tahun 1901 dan diresmikan pada 1914. Dulunya di bangunan ini bahkan masih ada tuh si simbolnya Freemason yang jangka dan penggaris siku, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Dari video-video yang beredar, katanya jejak Freemason yang masih tertinggal di dalam gedung ini hanyalah si keramik hitam putih ala mereka. Nah, menurut warga Malang, bangunan ini dikenal dengan sebutan rumah setan. Karena zaman dulu ya mereka percayanya bahwa ini adalah tempat ritual pemujaan setan saat digunakan sebagai loji Freemason. Walaupun sekarang bangunannya sudah menjadi kafe, guys. Next. Next ada The Shalimar Boutique Hotel. Shalimar Boutique Hotel ini ada di Jalan Charmeh, nomor 16, Ororotowo, Klojen. Gedung ini dibangun di tahun 1930 dan awalnya juga digunakan sebagai markas Freemason bernama Makonike Lodge, Lodge number 89, Loji nomor 89. Nah, bukti dari jejak Freemason di gedung ini sebenarnya kelihatan dari foto jadul gedung ini yang menunjukkan adanya gambar jangka dan penggaris siku dengan huruf G khasnya Freemason yang terpampang di gedungnya. Di dalam gedungnya pula masih banyak ruangan nih guys, yang dalamnya itu masih menggunakan keramik papan catur hitam putih, termasuk di restorannya. Nah, tapi selain digunakan sebagai loji Freemason, gedung ini dulunya juga berfungsi sebagai katanya society atau tempat dansa dan hiburan bagi para pejabat Belanda. Setelah masa-masanya Freemason, gedung ini sempat beralih fungsi jadi stasiun pemancar Belanda, kemudian jadi gedung Radio Republik Indonesia, RRI Malang, lalu dipakai menjadi Malang Inn, Hotel Geraha Cakra, dan akhirnya dari tahun 2015 sampai sekarang menjadi The Shalimar Boutique Hotel. Nah, bangunan tua dengan sejarah kolonial ini emang sering guys dikaitkan dengan makhluk gaib, roh leluhur, dan penjaga gaib. Katanya ada beberapa pengunjung atau staf hotel yang pernah dengar adanya suara-suara aneh kayak langkah kaki atau musik-musik jadul, terutama di ruangan yang dulunya adalah tempat dansa. Ruangan itu sekarang tuh jadi bagian restoran hotelnya. Ada juga penampakan dari sosok bayangan orang Belanda atau orang yang pakai pakaian khas Freemason di lorong atau restoran. Beberapa warga juga percaya bahwa gedung ini menyimpan ruang rahasia untuk ritual para anggota sampai hari ini. Sebenarnya apa Bu alasan utamanya kenapa dari dulu kok melestarikan, tidak memugar di saat yang lain bikin yang baru? Kenapa di belakang? Kenapa Bu? Ini Pak, ini sebetulnya kombinasi dari beberapa faktor ya Pak. Yang pertama itu memang passion saya pribadi, di mana saya sangat percaya bahwa negara ini maupun kita semua menjadi apa yang sudah jadi hari ini semua tidak bisa dipungkiri itu juga karena sejarah. Dan nilai-nilai sejarah ini bukan memang yang pasti itu semua harus diingat ya, tapi kalau ada bukti-bukti sejarah seperti ini yang boleh dikata ini adalah bukti yang tangible, kenapa tidak kita lestarikan? Kenapa harus kita hancurkan hanya dengan harapan untuk menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi? Meskipun klaim ini belum ada buktinya atau memang dirahasiakan sampai sekarang. Next. Next ada makam di TPU Nasrani Sukun atau kuburan Londo. Jejak Freemason juga terpampang jelas nih guys di makam yang satu ini. Pemakaman yang dulu diperuntukkan bagi orang Eropa dengan strata sosial tinggi, seperti orang-orang yang menjadi anggota Freemason pada saat itu. Maka mereka dengan mudah dikenali dari simbol khas Freemason yang tadi kita bahas. Nah, kayak di makam-makam pada umumnya, tapi ya cerita angker yang beredar adalah bahwa ada penampakan di malam hari. Tapi yang biasanya kelihatan di pemakaman satu ini adalah sosok-sosok yang terlihat seperti orang-orang Eropa. Katanya seringkali juga terdengar lantunan musik klasik dan bisikan-bisikan dengan bahasa asing. Ada nggak neroris-neroris Malang yang pernah merasakan sendiri? Coba komen di bawah. Nah,
selain Freemasonry, Malang sendiri memiliki beberapa tempat-tempat guys yang dipercaya angker. Jujur cerita-cerita horor dari tempat-tempat ini yang bikin aku pingin banget datang ke Malang. Tempat-tempat terangker di Malang. Kita mulai dengan Gunung Kawi. Gunung Kawi ini terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Tinggi banget guys, 2.500 meter di atas permukaan laut. Dan selain bahwa gunung ini sangat besar dan indah, luar biasa alamnya, Gunung Kawi ini juga dipercaya adalah tempat yang sangat sakral. Bahkan sering dijadikan tempat-tempat ritual. Misalnya pesarian Gunung Kawi merupakan tempat ziarah yang dianggap situs suci. Sebagai tempat yang dipercaya banyak orang bisa memberikan keberkahan. Ritual yang bagi banyak orang lainnya merupakan ritual pesugihan. Nah, di lereng selatan ada sumber manggis. Mata air yang diyakini punya khasiat bikin awet muda guys. Jadi orang-orang datang ke sana untuk mendapatkan khasiat tersebut. Gunung Kawi ini juga dikenal sebagai lokasi di mana banyak banget ritual-ritual yang berhubungan dengan ilmu hitam dilakukan. Bahkan sampai tumbal dengan harapan mendapatkan kekayaan. Beberapa orang akan melakukan pertapaan di bawah pohon Dewan Daru yang memang dianggap keramat. Mereka harus berpuasa beberapa hari, ritual mandi suci. Bahkan beberapa dipercaya melakukan kontrak mati dengan makhluk gaib. Salah satu ritual tumbal paling ekstrim katanya adalah dengan harus menumbalkan nyawa dari keluarga atau kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan mereka. Nah, apakah praktik ini masih dilakukan sampai sekarang? Secara formalnya ya tidak diakui guys, karena tentunya ritual seperti itu menyalahi hukum negara. Tapi desas-desusnya ritual tumbal tidak pernah mati. Mungkinkah ada orang yang membawa kerabat mereka, bahkan anggota keluarga mereka naik ke gunung untuk ditumbalkan? Serem banget. What do you guys think? Coba komen di bawah. Next ada Gunung Arjuno. Gunung Arjuno ini ada di perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan. Tingginya bahkan lebih daripada Gunung Kawi, mencapai 3.339 mdpl. Nah, untuk orang-orang yang hobi mendaki, katanya guys, sepanjang jalur pendakian Arjuno itu masih banyak petilasan-petilasan peninggalan dari kerajaan Majapahit dan Singosari. Nah, menurut mitos yang beredar, katanya di petilasan-petilasan tersebut ada seorang penjaga yang bernama Bambang Wisanggeni. Dia ini juga adalah tokoh dalam cerita perwayangan. Dan orang-orang yang memiliki niat buruk dan bertapa di sana dipercaya akan menghilang dengan jasadnya dan tidak akan pernah meninggalkan Gunung Kawi. Hilang gitu aja. Gunung Arjuno ini juga terkenal guys akan legenda pasar setannya atau pasar Dieng. Cerita dari para pendaki yang mengatakan bahwa mereka saat mendaki Gunung Arjuno tiba-tiba mendengar ada suara rame-rame, gamelan, dan tanpa disadari memasuki sebuah kawasan semacam pasar yang sebenarnya tidak ada. Itulah kawasan pasar setan. Jadi para pendaki yang nggak tahu guys, mereka akan berpikir bahwa emang ada orang jual-jualan di sana. Tapi sebenarnya orang-orang yang ada di sana keramaiannya, semua penjualnya, pembelinya bukanlah manusia. Nah, namanya pasar Dieng itu kan termasuk pasarnya orang halus mas. Kadang-kadang tuh kedengaran mas, kedengaran banyak orang seperti di pasar itu. Kadang-kadang kedengaran kereta Jawa itu termasuk dokar. Kondisi fisiknya itu cuma bebatuan, datar dikit gitu, kurang lebih sekitar 8 kali 12 kalau mas. Ya memang konon katanya kalau malam biasanya terdengar kayak ya namanya pasar gaib ya. Biasanya kalau teman-teman mendaki itu berceritanya dengar suara gamelan ataupun suara kuda, ya seperti kayak orang barter zaman dulu lah. Nah, kalau ngomongin Gunung Arjuno, juga ada sebuah kawasan yang terkenal dengan nama Alas Lali Jiwo. Posisi gunung di mana orang-orang yang memiliki niat jahat dan mendaki Arjuno tiba-tiba akan tersesat. Mereka akan lupa segalanya, bingung mencari arah, dibuat gila sama para penjaga gunung. Dari rombongan 5 orang pernah ada 1 orang yang sempat tersesat lumayan lama, terutama di area pos 6, di atas pos 7. Itu di arah Jawa Dipa. Jadi sempat waktu itu tertinggal jauh, akhirnya dia itu seolah-olah nggak kelihat yang namanya jalur, seolah-olah tertutup rapat gitu jalurnya. Padahal itu jalur itu jelas. Katanya di sini nggak boleh ganjil. Nah, kita kan bertiga ini harus bawa kayu biar berempat, biar genap gitu. Dan ada salah satu rombongannya itu ganti baju. Pertama dia pakai kaos, akhirnya ganti baju warna merah. Saya tetap positif, semoga aja nggak tersesat lagi atau nggak ada hubungannya dengan warna merah. Dan karena kan itu hanya mitos yang bisa dipercaya juga bisa tidak. Ternyata benar, ketika jalan
dan tersesat lagi. Karena termasuk semboyan Arjuna mas, semboyan Arjuna itu kan merah, jadi kalau pakai baju merah termasuk seperti menantang. Pernah dengar nggak guys tentang hal itu? Coba komen di bawah. Next, tempat angker berikutnya di Malang adalah Rumah Soeharto. At least terkenalnya dengan nama Rumah Soeharto. Rumah ini adalah sebuah rumah di Desa Pramuka, Kabupaten Malang, dengan pemandangan yang sangat indah guys. Hijau asri, udaranya sejuk, seger, dan di tengah desa yang menenangkan ini ada sebuah bangunan terbengkalai yang menjadi sumber dari cerita seram di kalangan warga sekitar. Bangunan ini katanya dulu adalah rumah yang dibangun khusus sebagai tempat istirahat untuk Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, beserta rombongannya saat hadir di perkemahan Asia Pasifik tahun 1978. Diberikan fasilitas yang mewah dan lengkap, ternyata malah rumah ini tuh gak pernah digunakan lagi setelah acara itu. Gak ada yang merawat, dibiarkan terbengkalai, bahkan katanya udah mau rubuh karena rumah mewah megah dibiarkan terbengkalai sebegitu lama. Dipercaya bahwa rumah ini akhirnya menjadi sarang untuk makhluk-makhluk gaib. Warga sekitar katanya sering melihat ada penampakan kuntilanak tanpa kepala. Oh my god, udah kuntilanak tanpa kepala. Rambutnya nggak ada, botak gitu, leher doang pakai dress putih, tetap creepy sih, jujur. Pocong gantung yang berlumuran darah dan sosok-sosok yang suka meninggalkan jejak di lantai rumah. Gak sedikit orang yang mengaku bahwa dari rumah itu sering terdengar ada suara tangisan, tawa, jeritan ketika rumahnya kosong melompong. Ada satu warga yang skeptis banget dan ingin membuktikan apakah benar rumah ini angker. Akhirnya dia memutuskan untuk nginep di dalam rumah itu sendirian. Sampai jam 9 malam dia gak ngeliat apa-apa. Dia udah mikir kayak bener kan ini cuma rumah terbengkalai aja. Nah tiba-tiba pas dia mau istirahat, dia mulai ngeliat nih di atap rumah ada kain-kain yang bergerak sendiri. Tiba-tiba suara air mengalir. Lama-lama kain yang tadi gerak mulai berubah jadi bayangan makhluk putih melayang-layang. Nah malam itu dia masih mencoba untuk kayak positive thinking kan, kayak kayaknya enggak deh, ini di bayangan dia aja. Jadi dia tetap maksain untuk tidur di sana. Pagi-paginya dia bangun, udah di halaman rumah dalam kondisi tubuhnya lemes, kepalanya pusing, bahkan pakaian sama tasnya itu berlumuran darah. Entah itu darah siapa, karena begitu dia cek tubuhnya nggak ada yang luka. Dan katanya setelah kejadian itu orangnya jadi jauh lebih tertutup. Dan dia benar-benar gak mau ke rumah itu lagi, bahkan ngelewatin depannya aja dia gak berani. Jadi apa yang terjadi dalam sana? Entah. Gimana teman-teman di Malang? Pernah dengar gak tentang cerita ini? Benarkah? Coba komen di bawah. Next ada rumah hantu Ijen. Rumah lainnya yang terkenal angker adalah rumah Ijen atau rumah Rinjani. Dinamakan Rinjani karena memang lokasinya ada di Jalan Rinjani nomor 14. Rumah ini adalah bangunan tua bernuansa Belanda yang berdiri di lahan yang lumayan besar guys, sekitar 1264 meter persegi. Nah katanya rumah ini tuh udah gak ditempatin sejak tahun 1980-an karena sengketa hak milik yang gak selesai-selesai. Nah dari banyaknya cerita seram yang berseliweran tentang tempat ini, yang paling populer adalah penampakan sosok noni Belanda di atap rumah atau di balkonnya. Gak jarang juga nih orang-orang yang mengaku bahwa mereka melihat ada penampakan anak-anak keturunan Belanda berlarian dan bermain di halaman rumah. Next ada jembatan metro Kepanjen. Jembatan satu ini membelah sungai Metro yang merupakan sungai kedua terpanjang di Malang. Dan jembatan ini memiliki cerita kelam guys, di mana pernah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan sebuah truk proyek dan menewaskan 49 orang pekerja. 21 November tahun 1985, sore-sore, sebuah truk proyek membawa sejumlah orang. Kalau menurut Radar Malang, 51 orang. Truk proyek ini melaju dengan sangat cepat menurun mendekati jembatan. Nah, karena pada saat itu jembatannya masih sangat sempit, tiba-tiba mobil dengan muatan besar ini remnya blong dan supirnya hilang kendali. Akhirnya truk langsung menerobos pagar pembatas dan terjun bebas ke dasar sungai. Sungai dengan kedalaman sekitar 20 meter. Suara benturannya katanya terdengar sampai 100 meter jauhnya, membuat para warga keluar berlarian menuju jembatan. Beberapa warga katanya tuh sempat melihat dan menyaksikan ketika truknya terguling sampai terperosok jatuh ke sungai. Katanya puluhan orang berjatuhan dari bak belakang truk, kayak barang-barang yang jatuh dari wadah. Bergotong royong para warga mencoba untuk mengevakuasi para pekerja dan membutuhkan waktu sampai 10 jam. Ternyata 49 orang tidak bisa diselamatkan dan setelah kejadian tragis itu dibangun sebuah monumen
untuk menghormati para korban. Tragedi tersebut guys membuat jembatan ini dipercaya angker. Bahkan membuat banyak cerita horor beredar. Kayak ada suatu cerita nih tentang seorang bapak yang melintasi jembatan ini ketika saat surup. Pas bapak ini lewat jembatan, dia ngeliat di ujungnya itu banyak bapak-bapak lagi berkumpul di pojok jembatan, deket sama lokasi monumen tadi. Monumen yang dibangun untuk menghormati para korban kecelakaan truk tadi. Akhirnya karena dia bingung kenapa bapak-bapak ini pada ngumpul, dia mencoba untuk menyapa mereka. Disapa sama dia, "Halo Pak, Pak." Sama sekali nggak ada yang jawab dia. Dia didiemin, dikacangin gitu aja. "Pak, ada apa Pak? Kumpul-kumpul." Lagi-lagi dia didiemin. Akhirnya karena nggak ada yang membalas dia sama sekali, dia memutuskan untuk meninggalkan gerombongan tersebut. Dia melajukan motornya. Belum jauh dari lokasi tadi, dia menoleh untuk ngeliat. Aneh banget tuh bapak-bapak. Pada ngumpul tapi diajak ngomong gak ada yang nyaut. Tapi pas dia nengok itu, pemandangan yang barusan dia lihat itu berubah total. Tiba-tiba para bapak-bapak tuh semuanya sudah berjajar di pinggir jembatan. Dan gak lama tiba-tiba semuanya loncat. Dia tentunya kaget guys pas dia balik untuk ngecek nih bapak-bapak yang barusan loncat ke sungai. Sama sekali tidak ada bekas bahwa mereka pernah ada di sana. Gimana tuh? Jadi yang tadi bapak-bapak beneran atau tidak? Atau energi yang tersisa? Coba komen di bawah. Saat ini sudah dibangun jembatan baru yang jalannya searah, datar, nggak menurun untuk juga meminimalisir kecelakaan. Nah selain tempat-tempat tadi guys, ada beberapa tempat-tempat lain di Malang yang emang terkenal angkernya dengan segudang cerita menyeramkan. Kayak di video ini kita bahas tentang cerita dari SMA Tugu yang katanya ada bercak darah di lantai yang nggak hilang-hilang. Jadi kayak mau dibersihin kayak apa, dia akan terus-terusan muncul. Ada juga Museum Brawijaya yang sampai hari ini menyimpan gerbong kereta dari zaman Belanda. Dan siang hari museumnya kelihatan bagus banget, tapi kalau malam katanya memang ada aktivitas paranormal yang menyeramkan. Konon sering terdengar ada suara orang merintih, menangis, bahkan berteriak dari salah satu gerbong kereta api. Nah dipercaya bahwa suara-suara tersebut datang dari korban yang meninggal. Pada zaman kolonial karena sempat ada waktunya, para pekerja paksa di zaman-zaman kolonial itu akan dipaksa untuk naik ke gerbong-gerbong kecil, bisa satu gerbong isinya puluhan sampai ratusan orang, dan banyak yang meninggal karena kekurangan oksigen, kesempitan, dan kondisi hidup yang kurang baik pada saat itu. Ada juga cerita dari Universitas Brawijaya Malang yang dipercaya di fakultas kedokterannya ada sosok hantu muka rata, hantu yang tanpa mata, hidung, mulut, dan sering muncul di bagian perpustakaan. Namun beberapa orang melaporkan bahwa dia juga suka muncul di dekat bilik ATM yang ada di dalam kampus. Rada copet minded ya. Konon sosok ini tuh suka menunjukkan wujudnya kepada mahasiswa atau mahasiswi yang masih sendirian di kampus, menemani kalian yang stay back, mengerjakan tugas sendirian, belajar sendirian. Karena dia pun dulu adalah seorang mahasiswi yang konon kehilangan nyawanya akibat pelecehan seksual. Ya kah? Wow, bener gak berita ini? Coba teman-teman Umbrau atau alumni Umbrau, apa kebenaran dari cerita ini? Coba komen di bawah. Ada juga sebuah bangunan mewah bernama Wisma Erni yang terkenal karena cerita pembangunan satu keluarga dan bangunannya sudah tidak berpenghuni dari tahun 1996. Ada beberapa versi sih dari cerita tentang bangunan ini. Ada yang bilang bahwa pemilik Wisma yang bernama Erni dulu dibangun Wisma ini, tapi ada yang bilang bahwa Erni mengakhiri hidupnya sendiri. Yang jelas ada beberapa cerita dari para penyewa Wisma yang mengalami kejadian supranatural seperti kesurupan, melihat keran yang menyala sendiri, genteng jatuh, sampai penampakan wanita di balkon. Dan yang terakhir untuk video kali ini, ada sebuah bangunan angker lainnya yang sekarang itu adalah sebuah hotel. Kita sebut aja Hotel N. Dia juga ada di daerah Lawang, dan awalnya katanya bangunan ini adalah villa milik sebuah keluarga keturunan Tionghoa. Dibangun dengan sangat mewah dengan gaya arsitektur Brazil, Belanda, Tiongkok, dan juga Victoria. Sayangnya keluarga itu hanya menempati gedung ini sampai 1920-an, karena mereka pindah ke Belanda. Nah bertahun-tahun gak dirawat, di tahun 1960, ahli waris mereka menjual villa ini ke seorang pengusaha Surabaya. Akhirnya dibenerin dan dialihfungsikan menjadi hotel. Nah dipercaya nih guys, dulunya ada seorang perempuan Belanda yang menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara di lantai 4 bangunan ini akibat cemburu ketika mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Nah sejak saat itu, sejak dia meninggal itu, kerap ada yang melihat dia berdiri di lantai 4 saat malam hari tiba. Selain itu ada rumor juga bahwa tempat ini sebelum dialih fungsikan menjadi hotel, pernah menjadi tempat pembantaian sekaligus pembuangan di zaman kolonial Belanda. Meski nggak ada bukti kuat dan jelas, beberapa orang mengaku guys pernah melihat ada sosok manusia berdarah.
Beberapa pengunjung juga mengklaim bahwa mereka pernah mendengar ada suara ketukan goib di kamarnya, sampai tangisan anak kecil di kamar mandi lantai 3 saat tengah malam. Tentunya manajemen hotel itu membantah semua cerita-cerita keangkeran ini dan mengklaim bahwa cerita-cerita ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan itulah Neroris, cerita-cerita horor dan tempat-tempat angker di Kota Malang. If anything, keinginan aku untuk datang ke Malang naik 1000 kali lipat setelah bahas ini. Ada yang mau nemenin aku? Coba komen di bawah. Teman-teman Neroris di Malang, aku gak sabar banget untuk bacain komentar kalian juga. Pernahkah ada yang mengalami sesuatu? Adakah tempat-tempat yang gak kita bahas hari ini yang memiliki cerita yang bahkan lebih serem lagi? Boleh ceritain di bawah. Buat yang kotanya belum dibahas di Neroris Keliling Indonesia, video-video ini, coba komen di bawah kota kalian. Apa yang harus kita bahas juga dari kotanya. Dan jangan lupa guys, minggu ini ada 4 video yang tayang di channel ini, jadi make sure kalian subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi di Neror selanjutnya. Bye bye. Dari masa kerajaan Kanjuruhan yang pengen ketemu sama orang-orang yang pinternya tuh sama-sama mereka, di mana mereka bisa ngomongin nggak boleh politik. Tapi sejak Jepang datang di 1942, sebentar ya. Kalau misalkan kita bagian dari kelompok tersebut, yang menyalami, ada kain-kain bergerak, ada kain-kain.